Pemirsa, kita akan memantau titik yang sudah mulai ramai ada di gerbang tol Cikampek Utama bersama rekan Camar Henda. Kemudian ada Esra Ambarita di gerbang tol Kali Kangkung dan ada Irfan Hardiansyah di Lingkar Gentong Tasikmalaya. Namun kita akan ke Camar terlebih dahulu. Selamat siang Camar, sudah berapa banyak kendaraan yang memasuki Jakarta melalui gerbang tol Cikatama siang hari ini? Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Sampai dengan siang hari ini tercatat ada lebih dari 24.000 kendaraan yang sudah melintas menuju ke arah Jakarta. Setelah sebelumnya pada malam kemarin ada lebih dari 67 sampai 68.000 kendaraan. Artinya intensitas kendaraan untuk arus balik ini sudah mulai meningkat. Kita akan lihat situasi dan kondisi pantauan dari udara. Arlista dan juga pemirsa, kami melaporkan langsung dari titik kilometer 70 tol Jakarta Cikampek atau di gerbang tol Cikampek Utama, dan saat ini didominasi masih oleh kendaraan pribadi serta bus antar kota antar provinsi. Setelah sebelumnya ini didominasi oleh kendaraan logistik ketika satu hari setelah Lebaran. Dan kami juga melihat bahwa masyarakat ini begitu antusias untuk bisa kembali ke Jakarta dan juga menjalani rutinitasnya kembali. Dan untuk data yang tadi Anda sebutkan bahwa ada lebih dari 77% peningkatan intensitas kendaraan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Lebih dari setengahnya, artinya gejolak masyarakat untuk bisa kembali ke Jakarta sudah mulai terlihat. Untuk itu antisipasi yang dilakukan juga kami lihat oleh Jasa Marga. Di antaranya adalah penerapan sistem kontraflow dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta. Ada dua lajur Arlista yang dipersiapkan saat ini untuk bisa mengakomodir kepadatan lalu lintas agar masyarakat yang masih berada di wilayah Trans Jawa bisa sesegera mungkin menuju ke arah Jakarta tanpa adanya kendala serta penumpukan kendaraan. Seperti yang Anda sampaikan tadi di berita pengantar bahwa ada 30 gardu tol yang dipersiapkan untuk masyarakat ataupun juga para pemudik di arus balik hari kelima ini. 30 gardu tol tersebut 12 diantaranya adalah 19 diantaranya maksud kami adalah menuju ke arah Jakarta, sementara 11 lainnya adalah menuju ke arah Trans Jawa. Dari perbedaan ini kita sudah bisa melihat bagaimana pihak dari Jasa Marga begitu fokus untuk arus balik menuju ke arah Jakarta. Dan sampai dengan saat ini Arlista, meskipun arus balik mendominasi, namun arus menuju ke arah Trans Jawa dan juga Palimanan ini masih terus dilakukan, di mana 11 gardu tol tersebut kami melihat ada satu lajur yang masih disisakan begitu untuk bisa masyarakat mengemudi dan juga menuju ke arah Trans Jawa. Dan sampai saat ini memang situasinya masih terpantau ramai lancar dan belum terjadi penumpukan kendaraan akibat diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengantisipasi kemacetan. Diskon tarif tol hari ini adalah hari terakhir penerapannya, di mana sudah dilakukan sejak 2 hari yang lalu dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 hari ini, dan untuk periode keduanya akan dilaksanakan dari tanggal 8 sampai dengan 10 April 2025. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari gerbang tol Cikampek Utama. Arlista, kembali ke Anda. Terima kasih banyak informasinya Camar Henda, dan sekarang kita menuju ke gerbang tol Kali Kangkung. Ada Esra Ambarita. Selamat siang Esra, kondisi terkini di sana semakin siang apakah semakin ramai kendaraan? Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Kalau berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi di gerbang tol Kali Kangkung, pantauan arus balik khususnya ini sudah mulai mengalami peningkatan. Jika tadi pagi kami kabarkan ini ada 5.000 kendaraan mengarah ke Jakarta, maka ini bertambah menjadi 12.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Kami akan tunjukkan situasi terkini di gerbang tol Kali Kangkung, yang mana ini masih walaupun ramai namun tetap terpantau lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali. Seiring juga dengan semua gardu tol yang di gerbang tol Kali Kangkung ini dibuka, dan ini menjadi satu langkah untuk memecah kemacetan yang ada di gerbang tol Kali Kangkung ini. Tentunya ini situasinya cukup berbeda jika kemarin sore hingga pada malam hari yang sempat terjadi antrian yang mengular dikarenakan belum diterapkannya rekayasa lalu lintas. Nah, kalau sekarang sudah diterapkan yakni rekayasa lalu lintas satu arah ataupun one way
secara lokal dari gerbang tol Kalikangkung hingga di kilometer 237. Nah, terkait hal ini, tentunya ini akan dilakukan secara bertahap, mengikuti nanti dari lokal, kemudian secara nasional, yang mana sebelumnya pemerintah memprediksi bahwa arus balik akan puncaknya terjadi pada tanggal 6 sampai 7 April. Jadi pemberlakuan ini masih akan terus diterapkan seiring dengan volume kendaraan di gerbang tol Kalikangkung yang terus meninggi hingga siang hari ini. Dan tentunya pemirsa, bahwa diskon tarif potongan tol ini hari ini sudah berakhir karena berlaku tanggal 3 hingga 5 April. Namun tidak perlu khawatir karena diskon tarif tol sebesar 20% masih akan berlaku nanti pada tanggal 8 April hingga nanti 10 April. Tentu ini menjadi salah satu kemudahan yang bisa diberikan atau dimanfaatkan kepada para pemudik. Nah, pemirsa, kami juga melihat bahwa sebenarnya condong para pemudik ini melakukan perjalanan yakni pada malam hari. Sementara pada kenyataannya kami lihat bahwa yang paling lancar arus balik ini terjadi pada subuh hingga pada pagi hari. Dari pihak kepolisian terus menghimbau pada masyarakat agar berhati-hati di jalan dan utamanya tidak berhenti di bahu jalan ketika melakukan perjalanan mudik. Arlista. Terima kasih banyak informasinya Esra, dan sekarang kita akan menuju ke Lingkar Gentong. Ada rekan kami Irfan Hardiansyah. Selamat siang Irfan, sudah adakah kepadatan kendaraan di lokasi Anda? Ya, baik, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa memang saat ini sedang terjadi kepadatan di Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat di hari kelima setelah Lebaran tahun 2025. Dan dapat kami sampaikan kepada Anda Arlista dan juga pemirsa bahwa pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota menyebutkan untuk puncak arus balik ini akan terjadi pada tanggal 6 hingga tanggal 8 April 2025. Dan tentunya meski demikian pihak kepolisian menyebutkan bahwa di hari keempat setelah Lebaran ini, tepatnya pada hari kemarin, menyebutkan bahwa arus balik ini sudah mulai terlihat dengan data yang memang melintas ataupun kendaraan yang melintas di Lingkar Gentong ini sudah tercatat hampir lebih dari 70.000 kendaraan melintas dari arah Tasik menuju ke arah Garut maupun ke arah Bandung. Kemudian juga untuk di hari ini, tepatnya di 5 hari setelah Lebaran, kami mendapatkan data dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ini tercatat hampir sudah lebih dari 20.000 kendaraan melintas dari arah Tasik menuju ke arah Garut dan juga Bandung. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda Arlista dan juga pemirsa bahwa memang untuk di jalur selatan, khususnya di Lingkar Gentong Tasikmalaya, kemudian juga Limbangan dan juga Malangbong, ini banyak sekali trouble spot yang memang menjadi rawan kemacetan, yang mana untuk di Lingkar Gentong ini salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini di Tanjakan Lingkar Gentong. Di sini banyak sekali kendaraan yang bermuatan besar, kemudian juga kendaraan roda 4 dan roda 2 ini mengalami mogok. Maka kemudian ini bisa mengakibatkan kemacetan yang cukup begitu panjang di Lingkar Gentong. Kemudian kalau kita bergeser ke arah Malangbong, ini simpang 3 Malangbong menjadi titik kemacetan juga, yang mana ini menghubungkan antara Sumedang, kemudian Garut dan juga Tasik. Inilah simpang 3 Malangbong yang kerap kali menjadi rawan kemacetan di jalur selatan. Dan bergeser lagi ke arah Limbangan, ini ada beberapa simpang pertigaan, yang mana simpang Lebih Goong, kemudian juga Pasar Bandrek ini menjadi titik rawan kemacetan di jalur selatan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak kepolisian ini terus menghimbau kepada para pengendara yang akan melintas di jalur selatan, khususnya di Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat, untuk memastikan kendaraan yang layak, karena seperti kita ketahui untuk jalur selatan ini banyak sekali tanjakan dan turunan yang akan rawan kecelakaan. Maka dari itu pihak kepolisian juga menghimbau untuk fokus dalam berkendara dan berhati-hati. Ditutup dengan pantun, anak kecil main dolanan lompat-lompat di tengah lahan. Berhati-hatilah di perjalanan, istirahatlah jikalau kelelahan. Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya dan pantunnya Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya. Dan sebelumnya ada Esra Ambarita di Gerbang Tol Kalikangkung dan Camarahen dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan teman-teman.
Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Arus balik penumpang di stasiun Pasar Senen terus meningkat. Total sebanyak 50.000 lebih penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen. Menjelang berakhirnya libur Lebaran, arus balik penumpang di stasiun Pasar Senen terus meningkat. Hari ini, PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat sebanyak lebih dari 50.000 penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen. Tren mudik Lebaran tercatat masih tinggi dari hari biasanya dengan angka 29.348 penumpang, baik berangkat dari stasiun Gambir maupun stasiun Pasar Senen. PT KAI Daob 1 juga memberangkatkan 85 kereta api jarak jauh. Seluruh calon penumpang diimbau memeriksa kembali barang bawaannya agar tidak tertinggal. Arus kendaraan di tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat ramai cenderung padat pagi tadi. Peningkatan terjadi selain karena pemudik arus balik dan juga masih banyak warga yang memanfaatkan berwisata di libur panjang Lebaran di kawasan Bandung. Memasuki H+5 Lebaran, volume kendaraan arus balik di ruas tol Cipularang Purwakarta meningkat dan cenderung padat. Ramainya kendaraan terjadi sejak pagi tadi dan diprediksi akan meningkat memasuki sore hingga malam hari. Di kilometer 82 tol Cipularang, wilayah Jatiluhur Purwakarta, kendaraan didominasi mobil pribadi serta bus antar kota. Meski ada peningkatan volume, namun arus kendaraan masih lancar. Selain arus balik yang terus meningkat pada 5 hari usai Lebaran, arus kendaraan wisata menuju Bandung juga masih tinggi di masa akhir pekan jelang berakhirnya libur Lebaran. Acara ini dipersembahkan oleh Di akhir libur Lebaran, ribuan wisatawan asal Jabodetabek membludak di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Ainus Siang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.